Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miswar Hamazila Zafi dengan NIM 25010226818. Pada video ini saya akan mempresentasikan tentang teknologi pendidikan dengan 3 fokus utama. Yang pertama yaitu analisis teori teknologi pendidikan. Yang kedua ada penerapan creating, using, and managing dalam praktik etis teknologi pendidikan. Dan yang ketiga ada bagaimana hubungan antara teknologi dan pendidikan membentuk landasan kokoh bagi pengembangan pendidikan ke depannya. Presentasi ini tidak hanya untuk memenuhi tugas UTS, tapi juga merefleksikan bagaimana kita sebagai calon pendidik merancang pembelajaran dan mengambil kebijakan dalam mengimplementasikan teknologi secara bijak, etis, dan berdampak positif. Apa sih yang dimaksud dengan teknologi pendidikan? Pada bagian pertama dalam buku Educational Technology dijelaskan bahwa teknologi pendidikan adalah studi dan praktik etis yang memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses dengan sumber daya teknologi yang tepat. Definisi ini tidak hanya menekankan pada alat dan perangkat, tetapi juga pada proses yang melibatkan manusia dan nilai-nilai pedagogis. Masuk ke pembahasan pertama yaitu analisis teori teknologi pendidikan. Teori teknologi pendidikan berakar pada teori-teori belajar utama. Teori-teori belajar utama yang saya ketahui yaitu yang pertama ada teori behavioristik. Teori ini berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari respon terhadap stimulus. Dalam konteks teknologi pendidikan, behavioristik ini mengaruhi penggunaan alat-alat seperti latihan praktik yang berulang, mengotomatiskan proses latihan untuk memperkuat respon yang benar. Lanjut, yang kedua ada kognitivisme. Teori kognitivisme ini menempatkan penekanan pada proses mental internal yang terlibat dalam pembelajaran seperti memori ataupun pemecahan masalah. Penerapan teknologi yang dipengaruhi kognitivisme meliputi sistem manajemen pembelajaran atau LMS, membantu menyusun dan mengelola materi ajar secara logis untuk meningkatkan retensi informasi. Ketiga ada konstruktivistik. Konstruktivistik adalah proses pembelajaran secara aktif untuk membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman interaksi dengan lingkungan. Teknologi menjadi alat yang membantu proses pembelajaran itu, seperti platform kolaborasi daring yang mendorong siswa untuk berinteraksi, berdiskusi, dan membangun pemahaman bersama. Yang terakhir ada konektivisme. Konektivisme adalah teori belajar yang relevan di era digital, yang menekankan pada pentingnya jaringan dan koneksi dalam proses belajar. Teori-teori tersebut jelas tidak dapat berdiri sendiri. Dalam praktik pendidikan modern, seringkali digunakan pendekatan elektik yang memadukan berbagai teori sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, kita sebagai calon pendidik, kita harus memahami landasan teoritis agar pemilihan dan penggunaan teknologi tidak semata-mata karena tren dalam pengajaran, tetapi berbasis pada prinsip pedagogis yang kuat. The internet is a place of unique opportunities for everyone.
It is a place where ideas from all around the world are embodied on one single platform. It has become the source of many new researches and the means of connecting from people all around the world. Not only does it connect people to socially interact, it is the place where teachers, students, scholars, and scientists interact with each other through their input on all subjects and get to learn from each other. How the internet today has helped the students is not limited to one sector. It has proved to be a partner for all the technological advances. Similarly, it plays an equally important role in helping students. Here are the benefits how internet is important for students. It starts giving them with information. Huge amount of information about various subjects are presented near your fingertips. It is not just about one single subject. This cannot be achieved without the use of search engines. Through this ease of information, students are benefited for their data research. They heavily rely on internet since they longer need to waste time by going to a library or finding books from a respected author. The accessibility is accessible 24/7, which means that it never closes. As long as the students are having gadgets and an internet connection, they will be able to access the internet by any means. The accessibility of the internet has made convenient for the students to understand their subject better. And lastly, for the communication. Students can choose various forms like email, chat rooms, messenger services, and video conferencing. They can also use forums to discuss about their subject matters with teachers and students in various parts of the world. For the students who are hesitant to express their doubts, could use forums and remain anonymous. We are very grateful because we belong to this technology era, since it is regarded as one of humanity's greatest gifts. And we are also appreciated for those with highly creative and clever minds. Because of internet, it has made a significant contribution to the education of students by improving their ability to study and gain knowledge. They use the internet for a variety of purposes, including online lectures, research, and more. Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu penerapan critical thinking and managing pada praktik etis teknologi pendidikan. 3 prinsip ini dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, creating, yang artinya menciptakan dan merancang media atau sistem pembelajaran. Yang kedua, yaitu using, yang artinya menggunakan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran. Yang ketiga, yaitu mengelola, managing, mengelola seluruh komponen teknologi agar efektif dan efisien. Namun, pengimplementasian ketiga prinsip ini tidak terlepas dari pertimbangan etika. Penting dalam etika perancangan, yaitu saat kita merancang atau menciptakan media pembelajaran, penting untuk mempertimbangkan aksesibilitas, keadilan digital, dan hak cipta. Contoh nyata yaitu dalam video pembelajaran kita harus memastikan menggunakan gambar dan lisensi musik berbasis lisensi, serta menyediakan subtitle untuk siswa tunarungu. Selanjutnya yaitu using dalam etika penggunaan. I want to learn. I feed my heart.
penggunaan teknologi juga memerlukan kepekaan etis. Beberapa aspek yang harus diperhatikan antara lain privasi data siswa, screen time, interaksi sosial. Yang terakhir, ada managing dalam pengelolaan etis. Pada tahap manajemen, kita diajarkan pada pengambilan keputusan yang sistematis. Beberapa prinsip etika antara lain yaitu transparansi, partisipatif, keberlanjutan. Etika dalam pengelolaan mencangkup kesadaran bahwa teknologi bukan solusi instan. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu hubungan teknologi dan pendidikan dalam membentuk landasan teknologi pendidikan. Teknologi dan pendidikan memiliki hubungan yang saling menguatkan. Pendidikan memberikan nilai, arah, dan kontrol terhadap penggunaan teknologi. Itu juga dengan teknologi. Teknologi menyediakan alat sebagai akses dan kemungkinan baru dalam proses pembelajaran. Jika hanya berfokus pada teknologi, kita berisiko menciptakan ketimpangan dan kecanduan digital. Tapi, jika sepenuhnya menolak teknologi, juga kita bisa tertinggal dan kehilangan peluang. Pembentukan landasan teknologi pendidikan. Landasan teknologi pendidikan terbentuk melalui 3 aspek utama. Yang pertama yaitu filosofis, yang berisi tentang nilai-nilai pendidikan seperti kemanusiaan dan inklusivitas yang menjadi fondasi utama. Yang kedua ada teoritis, yaitu yang didukung oleh teori pembelajaran dan desain instruksional yang kuat. Praktik yang kontekstual disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga ada budaya lokal dan kondisi infrastruktur. Misalnya penggunaan LMS seperti Google Classroom yang mungkin efektif digunakan di sekolah daerah perkotaan. Teknologi pastinya ada beberapa tantangan. Berikut beberapa tantangan dalam pengembangan teknologi pendidikan yang antara lain yaitu kesenjangan digital. Yang kedua ada kualitas SDM yang rendah dan kebijakan yang belum merata. Namun, jika berangkat dari pemahaman teori, menerapkan prinsip kerja yang etis, serta memahami hubungan antara pendidikan dan teknologi, kita dapat membentuk satuan pendidikan yang adaptif, manusiawi, dan berdaya saing tinggi. Kesimpulan dari semua materi di atas bahwa teknologi pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui proses creating, using, and managing. Penerapan ketiga aspek ini membantu menciptakan, memanfaatkan, dan mengelola teknologi secara efektif untuk mencapai pendidikan yang lebih maju. Hubungan antara teknologi dan pendidikan saling memperkuat, di mana teknologi menjadi sarana inovatif, sementara pendidikan memberi arah dan nilai. Keterpaduan keduanya membentuk landasan kokoh bagi pengembangan pendidikan yang relevan dan berkelanjutan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis teori teknologi pendidikan serta penerapan creating, using, and managing dalam pengembangan pendidikan. Saya berharap penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana peran teknologi dan pendidikan saling berkaitan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.